membayar zakat pertama jelas umat Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, ya, sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Jadi harta apa saja yang wajib dizakati, siapa yang berhak menerimanya, serta berapa zakat yang dikeluarkan itu sudah ditetapkan dengan aturan agama Islam. Oke anak-anak, sudah paham ya tentang makna zakat. Untuk lebih memahami lagi, kita akan menginjak pembahasan yang kedua, yaitu tentang macam-macam zakat. Ya, yang pertama, zakat yang pertama, ini anak-anak saya yakin sudah pernah mendengar, sudah pernah melakukan, sudah pernah membayarkan ini, atau bahkan sudah ada yang jadi panitianya di sekolah. Ya, namanya zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu apa? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat muslim atau umat Islam berupa bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kilogram atau 3,5 liter menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Nah, untuk lebih mudah mengingatnya, kita ingat-ingat zakat fitrah, zakat Idul Fitri, ya, fitrah fitri, fitri fitrah, fitrah fitri. Nah, maka zakat fitrah dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri atau ketika bulan Ramadan. Banyaknya berapa? 2,5 kilogram atau 3,5 liter dari bahan makanan pokok. Lalu pertanyaannya, apa bahan makanan pokok yang dikeluarkan itu? Jenisnya apa? Nah, karena kita tinggal di Jawa Tengah khususnya, masyarakat kita bahan makanan pokoknya adalah beras. Maka yang dibayarkan 2,5 kilogram atau 3,5 liter tadi adalah berupa beras. Paham anak-anak semuanya? Iya. Lalu kalau ada yang bahan makanan pokoknya itu bukan beras, boleh tidak? Ya boleh. Kalau memang bahan makanan pokoknya bukan beras. Misalnya ada yang ketela, ya boleh. Nah, tapi saya yakin hampir di seluruh Jawa Tengah itu bahan makanan pokoknya adalah beras. Kita lanjut anak-anak yang kedua. Macam-macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Dilihat tulisannya, jangan sampai keliru. MAAL, bukan MALL, mall, beda. Zakat mal, ya. Disebut juga dengan zakat harta. Apa itu zakat mal atau zakat harta? Yaitu zakat penghasilan. Dari penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan-pekerjaan yang halal, yaitu seperti hasil pertanian bagi seorang petani, hasil pertambangan bagi para pemilik tambang, hasil perniagaan bagi para pedagang, kemudian hasil ternak bagi para peternak, harta temuan bagi yang menemukan harta, emas dan perak bagi yang menyimpan dan memiliki emas dan perak. Masing-masing jenis penghasilan memiliki perhitungannya sendiri. Maka dalam zakat mal itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama namanya adalah nisab, batasan suatu harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya pertanian itu hasilnya berapa ratus kilogram baru dikeluarkan zakatnya. Emas berapa gram baru dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah haul, waktunya. Sudah berapa tahun harta itu dimiliki, atau kalau pertanian ya kalau sudah panen, maksud baru tanam disuruh bayar zakat ya tidak bisa. Nah, jadi anak-anak semuanya, yang kedua ini adalah zakat mal, zakat harta. Ya, harta kita kalau memang sudah mencapai aturan tadi dikeluarkan zakatnya. Jangan sampai kita sering datang ke mall, shopping di mall, mengeluarkan uang banyak di mall ke jajan buat beli apa-apa, buat belanja, tapi ternyata ketika sudah mencapai aturannya kok disuruh bayar zakat mal kok nggak mau. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi jangan sampai lupa ada zakat yang kedua ini adalah zakat mal. Oke anak-anak semuanya, itu penjelasan dari Bapak terlebih dahulu terkait dengan makna dan macam-macam zakat. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Mukhlisun nanti terkait dengan mustahik zakat dan hikmah membayar zakat. Terima kasih, saya kembalikan terlebih dahulu kepada beliau
Bapak Fahrul Razi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih kepada Bapak Mustafirin SPDI dari Kota Magelang, SDN Magelang 3 yang telah memberikan materi Ayo Membayar Zakat pada sesi yang pertama. Dilanjutkan untuk tetap pada materi zakat. Ini akan diperkuat lagi, diperlanjut lagi oleh Bapak Mukhlisun SHI dari Kabupaten Tegal, SDN Munjung Agung 2, Kabupaten Tegal. Kepada Bapak Mukhlisun SHI dipersilakan. Monggo Pak. Terima kasih Pak Fahrul Razi yang cukup semangat ya, luar biasa. Selanjutnya Pak Guru akan melanjutkan materi daripada Pak Mustafirin, yaitu tentang ayo membayar zakat, di mana tadi sudah dibahas yaitu pengertian zakat dan macam-macam zakat. Selanjutnya Pak Guru di sini akan menyampaikan tentang mustahik zakat dan hikmah zakat. Perlu diketahui bahwa tujuan daripada zakat yaitu untuk mensucikan diri dari jiwa, di mana itu adalah tujuan daripada zakat fitrah. Kemudian mensucikan diri dari hartanya, itu adalah tujuan daripada zakat mal. Selanjutnya, siapa saja anak-anak orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut dengan mustahik zakat. Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran, surat At-Taubah disebutkan ayat 60. Pak Guru bacakan, diperhatikan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Sekarang artinya adalah sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Itu arti daripada surat At-Taubah ayat 60. Dari situ ditarik kesimpulan siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin punya pekerjaan tapi pekerjaannya serabutan atau kalau ada yang nyuruh maka dia kerjakan. Dan itu tidak setiap hari bekerja sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua, fakir, yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Punya pekerjaan tapi hasilnya masih kurang. Selanjutnya yang ketiga, amil, yaitu panitia zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. Tentunya
karena ingin merdeka perlu diberi zakat. Yang keenam, gharim, orang yang banyak hutangnya dan tidak bisa membayar hutang tersebut. Tetapi hutangnya bukan karena maksiat, hutangnya karena memang kebutuhan atau karena urusan agama. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berjuang menegakkan agama Allah. Itu mungkin yang zaman sekarang di Indonesia, para pengurus yang bagian mungkin masjid ataupun para orang-orang yang memang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu Ibnu Sabil, yaitu orang Islam yang dalam perjalanan jauh dengan tujuan yang baik yang kehabisan bekal. Maka dibutuhkan bantuan atau dengan adanya zakat. Jadi ada 8 golongan atau 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat yang disebut dengan mustahik. Ada orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja? Tentunya yang pertama adalah orang kaya, orang yang banyak memiliki harta dan penghasilannya cukup. Yang kedua, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya zakat adalah kotoran manusia. Itulah alasan kenapa keturunan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Yang ketiga, hamba sahaya, karena masih mendapatkan nafkah dari tuannya. Tetapi jika hamba sahaya itu ingin merdeka, maka bisa dibantu dengannya, yaitu orang kafir, orang yang bukan beragama Islam, itu tidak boleh menerima zakat. Dan yang terakhir, orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungan muzaki. Siapa itu muzaki? Orang yang mengeluarkan zakat. Ya, itu yang menjadi tanggungan siapa saja, contohnya istri, anak, orang tua, dan lain-lain. Nah, itulah daripada orang yang tidak berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu hikmah zakat. Hikmah zakat yang pertama, anak-anak, yaitu sebagai rasa terima kasih. Sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Yang kedua yaitu menghilangkan sifat bakhil atau kikir ataupun pelit. Yang ketiga, mendidik agar berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat, tujuan atau hikmah daripada zakat membersihkan harta dari barang yang haram. Yang kelima, mencukupi kebutuhan bagi penerima. Dan yang keenam, menghilangkan sifat iri dan dengki, serta yang ketujuh, mempererat persaudaraan antara yang mampu dan yang tidak mampu. Itulah 7 hikmah daripada zakat. Semoga kita bisa mengambil hikmah daripada zakat yang setiap kita keluarkan. Selanjutnya yaitu untuk mengakhiri pembelajaran anak-anak, yaitu evaluasi. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa sebutan bagi orang yang mengeluarkan zakat? Kemudian yang kedua, apa sebutan bagi orang yang menerima zakat? Kalau yang pertama bagi yang mengeluarkan, yang kedua bagi yang menerima. Sebutannya apa? Kemudian yang ketiga, apa dasar hukum pembagian zakat? Tercantum dalam surat apa, ayat berapa? Yang keempat, sebutkan pengertian. Fakir itu apa? Amil itu apa? Ghorim itu apa? Dan yang kelima, sebutkan 3 macam hikmah zakat. Itu anak-anak 5 soal yang kamu harus catat, kemudian kamu kerjakan, dan setelah selesai dikumpulkan kepada guru agama kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Selanjutnya kami sampaikan kembali kepada Bapak Fahrul Rozi. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Mukhlisun dari Kabupaten Tegal yang telah melanjutkan materi Ayo Membayar Zakat pada kelas 6.
Bagaimana anak sekalian di seluruh Jawa Tengah khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk lebih memantapkan lagi materi Ayo Membayar Zakat, mari sama-sama kita saksikan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemantik kita yang sangat luar biasa, Ibu Siti Rodatul Jannah dari pengawas PAI Kabupaten Cilacap. Kepada yang terhormat Ibu Rodatul Jannah SAG MA dipersilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Pak Rozi, host kita yang keren, terima kasih. Juga guru kita yang luar biasa, Pak Mukhlis, Pak Mustafirin, dua-duanya luar biasa. Saya sampaikan penghargaan untuk kedua guru kita yang hebat, karena siang hari ini yang begitu panas di Cilacap sudah menyampaikan materi yang bagus untuk anak-anak kita. Khususnya untuk anak-anak kelas 6 di seluruh Provinsi Jawa Tengah dan dimanapun anak-anakku yang soleh berada. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa semuanya, sehat semua walaupun kondisi pandemi. Oke anak-anakku, mungkin anak-anak ada yang ngantuk atau memang fresh semua, tidak apa-apa. Untuk lebih ceria, agar anak-anak lebih ceria, siang hari ini Bu Jannah akan memberikan refreshing kecil, yaitu tepuk anak baik. Nah, semuanya ditirukan ya, biar semuanya fresh, tidak tegang. Oke, perhatikan dan tirukan. Oke. Aku baik, kamu baik, kita baik, semua baik. Allahu Akbar, yes. Oke, terima kasih semua anak-anakku. Nah, Bu Jannah pengen tanya nih, bagaimana tadi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Mukhlis, juga dari Pak Mustafirin yang hebat tadi. Satu, tentang makna zakat. Apa tuh makna zakat? Yang kedua, macam-macam zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal, bukan zakat mall. Ya. Jadi kalau uangnya banyak malah nge-mall, nah, tidak boleh. Kemudian ada batasan-batasannya. Setelah mencapai berapa harta kita dikeluarkan zakatnya. Kemudian ada juga siapa saja yang harus menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, ada ibu sabil, dan sebagainya. Kemudian dijelaskan juga oleh guru kita, Pak Mukhlis, apa sih hikmah dari zakat. Nah, dari semua itu, mari kita lihat, kita melihat hikmah dari ajaran Islam yang luar biasa ini. Anak-anakku sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Baik itu manusia, baik itu hewan, maupun binatang. Nah, zakat ini mengajarkan kepada kita memberikan kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, berupa apa? Berupa membagi sedikit harta kita yang memang dari sekian harta kita setelah mencapai nisabnya sudah bukan hak kita lagi. Hanya sedikit saja, jadi tidak banyak. Contoh, misalnya kita memiliki uang 1 juta rupiah dalam waktu 1 tahun, maka hanya Rp25.000 saja yang kita keluarkan. Banyak apa tidak? Coba dikurangi, 1 juta dikurangi 25.000. Masih banyak atau masih sedikit? Oke, nanti dihitung ya. Ternyata yang Rp25.000 itu bukan milik kita. Nah, apa hikmahnya? Dengan mengeluarkan zakat berarti akan bertambah suci harta kita, bertambah bersih harta kita. 2, bertambah kasih sayang kita kepada orang lain, kepada orang-orang yang berhak menerima. Bertambah-tambah pula jumlah
atau banyaknya. Nah, dengan mengeluarkan zakat, kita ini akan terhindar dari sifat kikir, tadi disampaikan oleh Pak Muklis ya. Nah, selain itu juga akan mengurangi apa? Mengurangi kejahatan yang ada di sekitar kita. Mengurangi apa? Mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Maka kalau zakat ini dikelola dengan baik oleh panitia, tadi yang dijelaskan namanya amil, maka insya Allah tidak akan ada jurang yang dalam antara si kaya dan si miskin. Sehingga anak-anakku sekalian akan mampu menebarkan rasa peduli yang tinggi kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, anak-anakku, itulah zakat yang kita pelajari di siang hari ini. Semoga anak-anakku lebih memahami, nanti bisa berbagi cerita dengan orang-orang di sekitar anak-anak sekalian. Begitu, Pak Rozi, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih kepada Ibu Siti Rodul Jannah SAG MA dari pengawas PAI Kabupaten Cilacap yang telah menyampaikan pemantiknya seperti itu, sehingga materi ini semakin kuat dan Bapak sangat yakin bahwa siswa-siswi SD di Jawa Tengah akan semakin mudah untuk memahami materi Ayo Membayar Zakat setelah mendapatkan pemaparan materi dari Bapak Mustafirin, dari Bapak Mukhlisun, dan juga telah dikuatkan oleh ibunda kita yang luar biasa, Ibu Siti Rodul Jannah SAGMA. Sekalian berbahagia, kemudian Bapak akan minta kepada semua guru dan juga pemantik untuk memberikan satu statement, closing statement ya, agar siswa semakin kuat merekat dalam hati dan ingatan mereka, sehingga mereka bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan ketika saatnya nanti dibutuhkan misalnya ulangan, mereka akan mudah mengingat karena pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, guru dan pemantik terngiang dan sangat luar biasa. Oleh karena itu, kepada yang pertama, kepada Bapak Mustafirin, dipersilahkan untuk memberikan closing statement atau kalimat penguat untuk siswa-siswi kita di rumah yang saat ini sedang mengikuti PJJ. Dipersilahkan Pak Mustafirin. Ya, terima kasih Pak Farul Rozi atas waktunya. Anak-anak semuanya tadi sudah diuraikan cukup panjang, lebar, bahkan sampai tinggi ya, terkait dengan zakat. Jadi yang namanya zakat itu termasuk salah satu rukun Islam, maka harus dilaksanakan. Kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan. Maka jangan sampai lupa, kalau bulan Ramadan menjelang Idul Fitri membayar zakat fitrah. Kalau sudah memiliki harta yang banyak mencapai nisab, maka keluarkan zakat malnya. Karena tadi sudah kami sampaikan, zakat tidak akan mengurangi dan menghabiskan harta kita, tetapi akan menjadikan harta kita bersih, suci, dan juga akan menjadi tumbuh dan berkembang menjadi lebih banyak lagi. Oleh karena itu, lakukanlah atau bayarkanlah zakat jika memang sudah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Oke, anak-anak semuanya, akan Bapak tutup pernyataan Bapak dengan sebuah pantun ya, anak-anak semuanya ya. Makan getuk enak rasanya. Ya. Getuk Magelang berwarna-warni. Bayar zakat untuk harta kita agar harta kita menjadi suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak kita ya, Bapak guru kita, Bapak Mustafirin SPDI dari Kota Magelang yang telah memberikan statement, closing statement luar biasa sekali. Selanjutnya kita dengarkan closing statement dari Bapak Mukhlisun SHI dari Kabupaten Tegal. Monggo Pak Mukhlisun. Terima kasih Pak Farul Rozi. Untuk selanjutnya itu yang perlu Pak Guru tekankan bahwa ada 8 asnaf atau 8 golongan orang yang berhak menerima zakat.
yaitu fakir, miskin, amil, gharim, riqab, sabilillah, ibnu sabil. Nah, itu di antara 8 yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmah daripada zakat yang tentunya kita senantiasa berharap semoga harta kita semakin berkah, maka kewajiban sebagai seorang Islam keluarkanlah zakatnya. Sebagai tujuan juga agar tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin yang begitu mencolok kesenjangannya. Maka dari itu yang namanya zakat merupakan yang wajib kita keluarkan. Sebagai statement atau sebagai akhir daripada yang Pak Guru sampaikan, Pak Guru nyanyikan cuplikan lagu yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Begitu yang dapat Pak Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Fahrul. Terima kasih. Subhanallah, terima kasih Pak Mukhlisun. Lagunya dari ciptaan Roma Irama ini sangat menggema. Kemudian yang terakhir saya persilahkan kepada ibunda kita, Ibu Siti Rodatul Jannah AGMA, pengawas PAI Kabupaten Cilacap, untuk memberikan closing statement. Pada beliau dipersilahkan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Rozi. Anak-anakku kelas 6 yang Ijazah banggakan dimanapun berada. Pelajaran zakat di siang hari ini intinya adalah ada 3 hal. Zakat yang pertama adalah membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, zakat membersihkan dan menambah harta kita. Menambah harta kita yang tadinya tidak banyak akan semakin banyak zakat, bertambah banyak. Yang ketiga, zakat akan menambah rasa kasih sayang kita kepada sesama, menambah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita, kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Anak-anakku sekalian, suatu saat nanti kalian akan menjadi orang yang sukses, sukses dunia akhirat. Jika nanti banyak harta yang sekalian anakku ini dipegang di tangannya, ingatlah ada sebagian kecil dari harta itu yang bukan hak kita. Maka harus kita keluarkan yang namanya zakat. Ingatlah selalu, zakat adalah meningkatkan kepedulian sosial kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Anak-anakku, walaupun belajar melalui cara seperti ini, belajar di era pandemi, kalian semua adalah generasi emas di tahun 2020. Jangan pernah ada kata minder karena tidak ada di ruang kelas. Di ruang ini tersedia guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa yang akan memberikan ilmu kepada anak-anak sekalian. Sukses selalu, jadilah anak soleh, kebanggaan orang tua dan kebanggaan umat Islam. Terima kasih Pak Rozi. Baik, terima kasih Ibu kita yang sangat luar biasa, Ibu Siti Rodatul Jannah AGMA, pengawas PAI Kabupaten Cilacap yang telah memberikan closing statement-nya. Anak sekalian yang berbahagia, siswa-siswi SD, sekolah dasar, seprovinsi Jawa Tengah dan dimanapun kalian berada, bagaimana setelah kalian mendengarkan pemaparan materi Ayo Membayar Zakat, baik dari Guru 1 Bapak Mustafirin SPDI dari Kota Magelang, kemudian Bapak Mukhlisun SHI dari Kabupaten Tegal, serta Ibunda kita Ibu Siti Rodatul Jannah dari Kabupaten Cilacap. Tentu kalian sudah semakin bisa, semakin pintar, dan semakin mudah memahami, dan insya Allah dari apa yang disampaikan oleh mereka akan senantiasa terngiang oleh kalian semuanya di rumah masing-masing,
sehingga ketika memang waktunya dibutuhkan, ilmu itu akan masuk dalam hati dan pikiran kalian dan akan mudah mengeluarkannya untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ya. Baik, Bapak anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya sebelum ditutup, Bapak ingin menyampaikan sebuah pantun. Mari kita dengarkan sama-sama. Pantunnya adalah lemari kaca licin bersih mengkilat. Ingin rasanya bersender sambil berkaca. Walau pertemuan ini sangat singkat, harap jangan lupakan materi yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita. Demikian anak sekalian yang berbahagia, tetap semangat, tetap belajar walaupun di rumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, amin ya rabbal alamin. Menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan soleha, berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, bangsa, negara, dan agamanya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit dan undur diri dari hadapan kalian semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur suwun Bapak Ibu. Ya, matur suwun Pak Faru Roji, Sampai saya, Pak. Pak Mukhlis. Ya. Oke, sampai bertemu di lain waktu dan kesempatan. Semoga suatu saat bisa kopi darat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Ya Rabbal alamin. Baik. Masih ada jadwal lagi nggak sih Pak? Ini SD terakhir? Kurang paham nih jadwalnya. Kayaknya terakhir ya. Ini SD yang kedua terakhir kayaknya ya. Kayaknya iya. SMK udah belum tuh Pak? SMK, SMP kayaknya cuma satu kali. Satu, ya sudah. Yang dua kali hanya SD. Baik. Mari kita live bersama-sama.